warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Reni Anggarwati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321217113 pada hari Kamis 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Jambangan 1 kelas 5 materi ibadah haji. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu Freddy berdoa? Oke, silakan Mbak Najwa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Reni mau mengabsen dulu. Adakah yang hari ini sakit? Tidak. Adakah yang hari ini izin? Tidak. Apakah ada hari ini yang alfa? Tidak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, kita tampol semangat dulu. Tampol semangat.
Indonesia Raya. Tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah. Hiduplah Indonesia Raya. Hari ini yang pertama, apabila guru memberikan pelajaran, kamu harus memperhatikan. Yang kedua, jika guru memberikan kamu tugas, maka harus mengerjakan. Yang ketiga, tidak boleh membuat keributan. Itu kesepakatan kita hari ini, tolong dilaksanakan. Kemarin kita pelajarannya mempelajari tentang apa? Ibadah haji. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian ibadah haji, kita sekarang akan mempelajari tentang rukun haji. Sebelum melangkah ke materi berikutnya, Bu Reni mau menanyakan, apa kalian tahu itu apa ibadah haji? Siapa yang bisa menjawab apa itu ibadah haji? Ya, silakan Mbak Ana. Ibadah haji adalah yang dilakukan oleh umat Islam di kota Mekah. Ya, terima kasih. Berikutnya, Bu Reni mau menanyakan lagi untuk mengingat materi yang kemarin. Siapa sajakah yang boleh ikut ibadah haji? Hanya umat Islam. Umat Islam. Berikut adalah tujuan-tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengerti rukun haji dalam tata cara ibadah haji. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dan mengurutkan 6 rukun haji. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis akibat tidak melaksanakan salah satu rukun haji. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang pentingnya rukun haji. Sekarang kalian perhatikan di layar. Tentang ibadah kita akan melanjutkan rukun haji. Sebelumnya mempelajari
Angkatnya itu 7 kali dari bukit Syaba ke bukit Marwah. Yang kelima selalu menggunting rambut. Yang keenam tertib harus berurutan. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama berpakaian ihram. Yang kedua wukuf Arafah. Yang ketiga bertawaf ibadah. Yang keempat sa'i 7 kali dari bukit Safa ke bukit Marwah. Yang kelima tahalul menggunting rambut. Yang keenam tertib harus berurutan. Itu tadi rukun apa? Rukun haji. Rukun haji ada berapa? 6. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Itu kelima tahallul. Keenam tertib. Kita melaksanakan sa'i berapa kali? 7 kali. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, tadi rukun haji ada berapa? 6. Kita beri nama kelompok kita sesuai dengan rukun haji. Di sini nanti rukun haji yang pertama tadi apa? Ihram. Ihram. Nanti sini nama kelompoknya Ihram. Terdiri dari Mbak Ana, Mbak Wawa, Mbak Asila, Mbak Eni, Mas Dita, Mas Afis. Yang kedua, rukun haji yang kedua? Wukuf. Berarti sini nama kelompoknya wukuf. Tadi yang sini ihram, yang sini wukuf. Oke, kelompok wukuf terdiri dari Mbak Tasya, Mbak Tab, Najwa, Mbak Nuri, Mas Rafa, dan Mas Alvin. Yang ketiga, rukun haji yang ketiga. Tawaf. Kelompok ketiga tawaf yang terdiri dari Mas Heki, Mas Raya, Mbak Sila, Mbak Canika, dan Mbak Dinda. Ingat-ingat kami dari kelompok satu namanya apa? Ihram. Yang kedua? Yang ketiga? Kelompok satu? Kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Siap belajar. Kita akan belajar tentang yang perlu dipersiapkan saat haji. Yang pertama, administrasi. Administrasi seperti apa? Pendaftaran, biaya, surat keterangan sehat, mengurus paspor dan visa. Yang kedua, persiapan fisik dan kesehatan. Badan kita nanti akan dicek kesehatannya. Kita bisa berkonsultasi ke dokter dan juga harus menjaga kesehatan. Yang ketiga apa? Persiapan mental dan spiritual. Seperti apa? Belajar rukun haji, wajib haji, memperdalam pengetahuan, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, persiapan logistik dan perlengkapan seperti pakaian ihram, keperluan pribadi seperti baju ganti atau obat-obatan yang perlu dibawa yang dibutuhkan saat di sana. Kalau kamu biasanya pusing, nanti bawa obat pusing. Kalau di sana nanti apa obat-obatan yang harus dibawa saat di sana? Obat-obatan. Ya, contohnya obat pusing, mati, batuk, atau seperti balsem, koyo itu juga perlu minyak air putih. Ya, karena di sana tidak sebentar, karena melakukan berbagai kegiatan ibadah haji. Berikutnya, apa hal yang kalian ketahui tentang ibadah haji? Siapa yang bisa menjawab? Ayo.
kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menyebutkan rukun haji dan bagaimana jika salah satu rukun tidak terlaksana. Diskusikan dalam bentuk yang kalian inginkan berdasarkan minat kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya. Untuk kelompok 2 tadi namanya apa? Wuku. Kelompok wuku yaitu membuat syair lagu tentang rukun haji. Untuk kelompok yang ketiga, nama kelompoknya tadi apa? Kelompok loa. Kelompok loa tugasnya adalah menjelaskan pengertian rukun haji, menyebutkan rukun haji, dan bagaimana jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan. Silakan dikerjakan. Jangan ada yang membuat keributan, saling kerjasama agar bisa melaksanakan kegiatan kelompok dengan baik. Sudah selesai? Sebelum kita presentasi, katanya kita lakukan tepuk anak soleh. Pernah dengar tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Kita presentasikan dimulai dari kelompok yang pertama. Kelompok apa tadi namanya? Kelompok ihram, silakan maju. Nama kelompoknya, terus nama-nama dari kelompok tersebut dan pertanyaannya. Tolong keras ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Iqbal, terdiri dari Heni, Asila, Wawa, Ana, Hafiz, Ika. Akan dibaca pertanyaannya, Mbak. Sebutkan rukun haji dan bagaimana jika salah satu rukun tidak terlaksanakan. Tuangkanlah hasil diskusi kalian ke dalam bentuk brosur yang kalian inginkan berdasarkan minat kalian masing-masing. Jika salah satu rukun tidak terlaksanakan, hajinya tidak sah. Ya? Ada yang mau bertanya ke kelompok ihram? Ya, Mbak Cantika, tolong berdiri. Baca yang keras ya. Apa pengertian ibadah haji? Apa pengertian ibadah haji? Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan umat Islam di kota Mekah. Apa tadi? Ibadah haji yang dilakukan umat Islam di kota Mekah. Sudah Mbak Cantika, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Nama Hafiz. Buatlah syair lagu rukun haji dengan menggunakan nada lagu seperti lihat rukunku, balonku, atau lagu lainnya. Judul
pembelajaran. Refleksi pembelajaran kita, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang pengertian ibadah haji. Lalu apa lagi? Tentang rukun haji. Itu tadi tentang ibadah haji dan rukun haji. Semua sudah paham tentang rukun haji dan ibadah haji? Sudah. Apa saja yang dipersiapkan sudah paham? Sudah. Apabila ada salah satu rukun haji, hajinya bisa sah tidak? Tidak. Kesimpulan, melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, tetapi bagi orang-orang yang kurang mampu wajib berusaha menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Untuk apa? Supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan syarat sempurnanya rukun Islam. Itu kesimpulan kita hari ini. Selain kita nanti mengumpulkan uang dengan cara menabung, ya, kita juga harus berusaha untuk menyisihkan sedikit uang, menyisihkan sebagian uang kita bagi yang kurang mampu untuk ditabung supaya bisa melaksanakan haji. Karena haji adalah syarat sempurnanya rukun Islam. Ya, bagi yang mampu bisa saja langsung berangkat saat itu juga. Bagi yang belum mampu bisa menyisihkan uang agar bisa menunaikan ibadah haji. Jangan berkecil hati. Apabila aku belum punya uang, gimana aku bisa berangkat haji? Kita bisa menyisihkan uang dengan sedikit demi sedikit. Kita tidak tahu loh ya, kita nanti bisa berangkat haji dengan cara apa saja. Mungkin nanti bisa dari undian, bisa dari tabungan, bisa mendaftar dulu, antri juga bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, semua pasti terjadi. Seperti di sini tadi ada pelaksanaan ibadah haji ya. Ada 10 dari mikot, tawaf, sya'i, wukuf, jumroh, tahallul, kembali ke Mekah, kemudian kembali ke Mina, lakukan tawaf dan kembali ke tanah air. Oke, di sini Bu Reni ada satu tugas lagi. Kalian dikerjakan. Ini tugas mandiri.
Oke, semua sudah selesai ya mengerjakannya. Ini then true atau false, benar atau salah. Coba sekarang kita bahas dulu. Rukun haji adalah syarat sah ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, rukun haji yang pertama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Betul atau salah? Salah. Yang ketiga, Syai adalah bukit Safa dan Marwah, termasuk salah satu rukun haji. Yang keempat, jika seseorang tidak melakukan wukuf di Arafah, hajinya tetap sah tidak? Tidak atau salah. Yang kelima, pelaksanaan semua rukun haji menunjukkan ketaatan dan kesempurnaan ibadah kepada Allah. Betul atau salah? Betul. Sebenarnya semuanya sudah bisa menyelesaikan game hari ini. Dan rata-rata semua jawabannya sudah bagus. Terima kasih ya sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan mandiri serta jujur. Oke, untuk PM besok yang akan dibahas, PM-mu hari ini adalah tuliskan alasanmu mengapa kamu ingin berhaji. Tuliskan alasanmu mengapa kamu ingin berhaji. Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang rukun haji, pengertian haji. Semoga kita akan menjadi tamu Allah. Siapa yang di sini ingin naik haji? Semua pasti ingin naik haji ya. Semua pasti ingin menjadi tamu Allah. Jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Semoga kita kelak bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Apabila ada salah dan kurangnya, Bu Reni minta maaf. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Nana Cuna. Doa dimulai. Oke, jangan lupa PR-nya dikerjakan, dijaga kesehatannya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil